kedatangan 3 pembicara dari salah sebuah venture capital Formes ya. Ada Pak Cliff, ada Pak Arden Lim sebagai expert di ini, sama Pak Yosa Rosario. Selamat siang Pak Yosa. Pak Cliff Cahyono nanti akan membantu kita semua biar paham nih ya teman-teman ya. Yang teman-teman lakukan di track inkubator bisnis ini adalah bagian dari journey teman-teman. Dan pada sesi kali ini kami dari tim inkubator program mencoba untuk membuka mata teman-teman dengan mendatangkan 3 pembicara yang sangat-sangat bermanfaat ya. Karena fase kalian saat ini sudah masuk di bulan Juli dan ya tinggal 1,5 bulan lagi teman-teman semua bahwa kalian akan minimal mempunyai MVP yang siap launching ya. Nah pada saat ini silahkan kalau nanti teman-teman punya pertanyaan ada 2 cara. Silahkan langsung raise hand biar langsung berdiskusi atau sembari mendengarkan beberapa materi silahkan juga mulai di chatnya ya. Nanti kita run through satu persatu. Oke, untuk menghemat waktu silahkan Pak Cliff monggo saya serahkan the stage is yours ya Pak ya. Thank you. So yeah. Very good afternoon, everyone. I'm Cliff. I'm from Formes VC. Jadi kita dari venture capital early stage di Indonesia. We're a part of MMS Group Indo. So MMS Group Indo is a coal company. Kita perusahaan energi batubara di Indonesia. Salah satu pilar bisnis kita adalah venture capital. Dan kebetulan venture capital ini baru launching 2021 akhir tahun lalu. Next slide. Ya, jadi seperti yang saya tadi bilang, ini early stage venture capital, part of MMS Group. Kita invest di early stage companies across Indo. Kita juga ada beberapa portfolio juga di luar. Dan ada hari ini, I'm pretty lucky to bring my friends over from Arya. Arya is an agritech company. They're basically a drone company for agritech. So it's very interesting. Ini bakal jadi something yang cukup menarik juga buat kita bahas nanti. Tapi ini ada beberapa overview dari portfolio company yang kita punya hari ini. Jadi ada dagangan ini social commerce, yang istilahnya distributor untuk produk-produk FMCG sampai ke tier 3, tier 4. Kota-kota yang di mana yang di pelosok-pelosok yang mungkin susah untuk distribusi barang, segala macam, itu di-enable sama dagangan. Kita juga ada beberapa juga portfolio company yang lain, Broom itu automotive fintech, financing untuk showroom, ada Gaji Gesa adalah early wage access platform. Jadi untuk mungkin yang belum familiar sama early wage itu gaji prorata. Jadi misalnya kalian kerja di satu company, udah kerja katakan setengah bulan, dan dari setengah bulan itu kalian ada kebutuhan finansial, kalian bisa ngambil gaji kalian sebelum akhir bulan, sebelum tanggal gaji sesuai dengan proratanya itu. And then we have Radian One. Radian One is a revenue management system untuk hotel. Jadi ini it's a Thai company, it's a talent company. They're helping hotels manage the revenue, enabled by AI, enabled by machine learning. So very interesting. And last but not least is Arya. Saya nggak bakal ngomong terlalu banyak soal Arya sekarang because we want to keep it fresh for later. So yeah, bear with me. So mungkin dikit aja ya, mungkin intro sedikit soal venture capital landscape di Indonesia, di luar. Dengan winter yang seperti ini aja sekarang yang kita rasakan ini kan cukup berat ya. Makro lagi jelek, terus juga untuk funding nggak sekencang dulu. Zaman 2019, zaman 2020 itu jauh, venture funding jauh lebih tinggi daripada sekarang. Kalau kita lihat dari data, itu pun dengan winter yang ada pun exit makin banyak. Kita baru saja kita tahu ada exit seperti Bukalapak, Grab, Gojek. Ini menandakan bahwa ekosistem startup di Indonesia, khususnya di Indonesia dan ya termasuk Southeast Asia, termasuk Asia juga, it's not slowing down. Winter dan bad macro itu hanya akan sebentar lah. Buktinya kita lewat dari tahun 2000-an, pas tech bubble 2008, krisis moneter, sampai sekarang pun ini venture funding continues. So it's not going to slow down, it's not going to go anywhere anytime soon.
So ini bisa jadi semacam motivasi juga buat kalian yang masih mulai kayak meraba-raba dunia startup, dunia venture funding. It's a very bright market ahead, and don't be discouraged. Ini juga kalau kita lihat dari data berdasarkan CB Insights, unicorn account secara global itu tetap tumbuh. Kayak kita barusan lihat di 2021 dan 2022, 113 unicorn baru. Jadi even di saat makro sedang jelek, banyak economic downturn, it's still a very very active market. It's still a very prolific market to enter. So untuk yang baru mulai, yang baru merintis, jangan merasa discouraged. It's still something that has a bright future. Dan mungkin kalian udah familiar dengan beberapa nama ini, ada Kopi Kenangan, ada Gojek, Tokopedia, Ajaib, mungkin kalian juga ada beberapa yang stock trading di Ajaib. These are very, very famous names, very, very famous unicorns. And kalau kita baca di berita, unicorn like Ajaib itu even less than 5 tahun berdiri, dan mereka ada unicorn sekarang. Kopi Kenangan 2017 lalu baru berdiri, sekarang they're a unicorn. They're the only F&B unicorn and might possibly be the only profitable unicorn in Indonesia. So it's very interesting. Terus karena ada Kopi Kenangan dan ada Gotus di sini, mungkin saya mau introduce juga general partner saya. So my boss is Andrew Lee. Andrew Lee is the ex-CEO of Gojek International. He was part of GoTo before. Jadi dulu bos saya, Andrew Lee ini, dia itu teman satu kelasnya Mas Nadiem Makarim, founder Gojek, tahun 2010 lalu. Mereka satu kelas, even with Anthony Tan. Kalau kalian tahu Anthony Tan itu, he's the CEO and founder of Grab, the ride-hailing app. So mereka bertiga sempat satu kelas di Harvard Business School back then, 2010. They're good friends, tapi in the end, Mas Nadiem pulang ke Indonesia, bangun Gojek. Andrew is still working at the States. Sampai sekitar tahun 2019, Mas Nadiem manggil Andrew balik untuk handle Gojek International. So because Gojek is not only in Indonesia kan, Gojek ada juga di Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam. So he was in charge of those international markets. He was there for probably 2 years, maybe sekitar 2,5 tahun, dan he moved to MMS Group, di mana dia bangun venture capital ini. Dan fun fact, he's a part of the Kopi Kenangan Network. Kopi Kenangan Network is an angel network. So CEO dan COO dan beberapa orang-orang dari founder Kopi Kenangan itu membentuk satu network angel investor, di mana mereka invest capital ke early stage startup sama bantu mereka dari awal lah intinya. Dan my general partner or my boss happens to be a part of that network. So kita udah ngomong soal unicorn. Very easy to get funding 2019, 2020, 2021. Kalian dengan ide yang keren, terus aplikasi yang mungkin cantik, polished, itu dengan gampang bisa dapat venture funding. Tapi kalau kita lihat barusan, ini cukup heboh di dunia startup. Tahun 2021, valuasi dari Klarna ini buy now pay later firm. Kalau kalian pernah pakai Shopee Pay Later atau BNPL yang lain ini cukup terkenal di luar sana. Kalau kita lihat 2021 tahun lalu, persis tahun lalu, Juni tahun lalu, mereka ada di peak-nya mereka 46 billion valuation. Itu sekitar 600 triliun. This is their total valuation. Now, bulan ini mereka di-slash sampai ke 6 billion. Mereka hilang probably around 70%, more than 80% of their valuation. Kenapa? Karena di saat winter seperti ini, ya numbers pasti turun. Secara financial mereka pasti nggak sebagus tahun lalu, 2 tahun lalu, dan otomatis investor pun ada ketakutan. Investor punya fear juga, dan mereka harus meng-hedge risk mereka, resiko mereka harus bisa atur, mereka harus bisa adjust. Dengan cara salah satunya adalah menurunkan valuasinya startup portfolio company mereka. Dan dari sini kita kelihatan bahwa
memang nggak segampang itu membangun startup, nggak segampang itu dapat funding terus bisa punya startup dengan valuasi jutaan dolar. It's not that simple. Itu kenapa makanya sebenarnya di saat-saat yang kelihatannya seperti susah ini, justru it is the most interesting time for you to actually start a startup. Why? Because these are why. Jadi di Formas semua venture capital punya mandate ya. Jadi semua venture capital punya filosofinya sendiri, punya tesisnya sendiri. Usually VCs have this thing called investment thesis. So investment thesis is the philosophy in which a VC goes by in investing in those startups. Di Formas sendiri, kita punya filosofi yang ada 3 pilar ini. So one, you have to, our portfolio companies have to identify a real problem or demand. Jadi tanpa mereka bisa solve a real problem or real demand, kita nggak merasa comfortable untuk invest ke startup mereka. Karena dulu, again, balik lagi ke tahun-tahun 5 tahun terakhir ini banyak yang sekedar men-solve simptom. Jadi kalau sama seperti kalian minum vitamin itu bukan minum vitamin bisa memprevent penyakit, tapi minum vitamin tidak bisa mengobati penyakit itu sendiri. We really want to invest in those medicines, di mana yang memang benar-benar bisa men-solve real problem, men-solve suatu penyakit yang ada. So the problem has to be real, and you have to really solve it. Yang kedua, be a winner in the space. Being a winner bukan serta-merta kalian, gue yakin startup gue yakin ide gue ini yang terbaik, bisa menang di market. No, tapi kalian harus sadar di saat kalian punya startup atau di saat kalian berusaha tackle suatu problem, kalian harus punya advantage. Dan kadang-kadang memang ada yang punya unfair advantage, maybe keluarganya punya kenalan ini, atau mungkin dia pintar di bidang teknologi, bisa bangun app yang luar biasa, tapi di mana-mana founder mulai sebuah startup, dia harus bisa identify advantage yang dia punya. Jadi katakan misalnya let's say di case-nya mungkin yang hari ini ada sama saya hari ini, Arya, mereka tahu they're very very good in technology, they're very very good in making drones. That is their unfair advantage, ya kan? Itu advantage yang mereka punya, dan mereka pakai itu karena mereka tahu mereka bagus di situ, mereka punya resource, mereka punya kenalan yang cukup baik di bidang agriculture, mereka bisa buat produk teknologi yang bagus. Mereka leverage advantage yang mereka punya itu. Dan yang tadi saya ngomong soal being a winner, banyak founder khususnya beberapa tahun terakhir that fall prey to loving their product, right? So you cannot fall in love with your product. Back then, I was also starting a startup on my own. Saya punya ide bisnis yang menurut saya, wah ini hebat, ini kayaknya bakal jadi game changer nih. Ternyata nggak launch. Kenapa? Karena saya nggak ada market validation. Itu nanti kita bisa bahas sedikit di belakang ya untuk market validation, statistics and everything. But intinya saya keluar ke sana dengan bawa mimpi nih, tapi mimpinya mimpi saya tanpa saya validasi ke market. Saya nggak tahu di market ini ada demand yang benar-benar ada atau enggak sih, demandnya tuh real atau enggak. Saya ke sana bawa ide yang menurut saya bagus. In the end, yang menentukan, yang mendikte itu bukan saya, tapi market. The market, the customer is king. Karena itu kenapa kalian dengar why there's a saying called the customer is king, because it's true. Tanpa customer, tanpa ada market validation, your product is nothing. So ini penting banget untuk kalian juga yang baru mulai. If you really want to build a solid product or a solid company, listen to your customers, not yourself. Because ini bisa jadi batu sandungan juga untuk founder-founder. Dan yang terakhir, making sure it's worth it. So it's real, win, and worth it. Real, kalian harus solve real problem. Win, kalian harus tahu kenapa kalian bisa menang, kenapa kalian bisa jadi winner di space ini. Advantage apa yang kalian punya, competitive sama unfair advantage apa yang kalian punya. So yang terakhir is this, making sure it's worth it. It's worth your time, it's worth your investment. Katakan, let's say you have $1 million in investment, and let's say you're spending 24/7 a week working on this product. Kalian udah setengah mati, kalian udah keluar uang, keluar waktu, keluar keringat.
but it's only you're spending $1 million for a $2 million market size. Is it worth it? Maybe yes, maybe not. Ya kan, karena dengan uang yang udah kalian keluarkan, terus juga waktu sama effort yang udah kalian keluarkan, belum tentu itu cocok, belum tentu itu sepadan dengan semua yang udah kalian keluarkan. Istilahnya seperti itu. Nanti we can talk a bit more later. So maybe itu sedikit perkenalan about Formas, about VC funding. Really want to talk more about this later, but I'm gonna give it to my friends in Arya. Go ahead, take the stage, guys. All right, thanks, Cliff. Well, first off, kita dari Arya, we want to say our appreciation and thanks to Cliff, Formas, mau Bino, sama Pak Rido untuk kesempatan yang kita diberikan supaya we can tell and share our journey and the lessons that we learned along the way dari awal startup ini terbuat sampai sekarang. So, kayak tadi Cliff udah bilang ya, Arya itu an agri-tech company. Nanti detailnya untuk produknya bisa dijelaskan oleh Mas Yosa. But we put focus on mekanisasi pertanian melalui drone. Dan kita juga menggunakan itu supaya kita bisa memberikan big data untuk agriculture dan juga aset dan IoT tracking di lapangan supaya kita bisa mengkonfirmasi aktivitas-aktivitas yang ada di ground level. Jadi untuk mulainya, Arya sendiri itu terbentuk tahun lalu, justru di akhir 2021, malahan bulan Oktober. So we're actually very, very young, quite young actually. Tapi within those last 7 months Arya itu we've gotten the trust of a lot of investors and corporate investors as well. Sehingga kita sendiri itu sudah bisa menutup 2 kali fundraising round. Fundraising round pertama kita itu sekitar 850K dari di-lead oleh GK Plug and Play. And the second one, nanti dia punya press release soon will release itself, but it's led by East Ventures and also by Formas. Next slide. So kita di Arya sendiri itu kita punya 3 founder. Yang pertama itu William, CEO kami, dan kebetulan dia itu teman kuliah saya dari tahun 2008. Beliau sendiri itu dia punya background-nya itu di agriculture, and he also acted as the COO of Sahabat Group. Sahabat Group itu satu perusahaan yang udah punya 17 cabang di seluruh Indonesia, dan itu fokus ke alat-alat berat pertanian. Jadi dia itu mengerti masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dan perkebunan di seluruh Indonesia. Barang-barang yang dia jual itu kurang lebih seperti traktor, combine harvester, dan fertilizer spreader. Nah, ini kan berikutnya Yosa ya. Jadi Yosa, kamu kenalin diri sendiri sana. Halo. Ya, salam kenal. Kalau aku Yosa, ya sama kayak yang disampaikan sama Pak Arden. Kami semua yang udah punya latar belakang sebelum kita mulai startup ini. Kalau saya sih di bidang otomatisasi, tapi yang robotik. Karena nanti yang otomatisasi pabrik ada Pak Arden. Nah, latar belakangnya Yosa di robotik otomatisasi dan terbiasa sama dunia drone. Nah, di sini salah satu produk kita itu berhubungan sama penggunaan drone dalam industri pertanian, mekanisasi pertanian. Sehingga akhirnya aku melengkapi posisi operation. Karena produknya dipegang Pak Arden sih sebenarnya. Deg-degan di depan banyak orang. Begitu, lanjut Pak Arden. Oh iya. Jadi kalau saya sendiri, saya menjabat sebagai Chief of Product-nya Arya. Background saya sendiri itu di Industrial Automation. Jadi kita itu menjual dan membuat manufacture and line packaging buat multinational company seperti Coca-Cola, Unilever, PMI, P&G. Jadi kurang lebih line pabrik lah. Dari awal produk itu masih jadi bubuk sampai akhirnya jadi. Dari mesinnya, dari labelingnya, dari kartoningnya, dan IoT untuk manufacture satu line-nya sendiri, itu diurus oleh background-nya saya dan perusahaan saya. Jadi, dari antara kita semua ini, perjalanan awal kita tuh sebenarnya cukup unik. Jadi, sebelum memulai Arya ini, saya dan William itu memang bisa dibilang teman kuliah dari tahun 2008, jadi udah lama ya. Kita tuh sebelumnya udah merintis beberapa jenis usaha nih, dan kita udah jatuh dan bangun bersama. Kita sudah mulai dari pertama-tama kita buat bar bareng, kita buat satu legal tech, sampai software house. Sampai akhirnya kita itu nyampe di Arya.
kita itu juga dikenalkan oleh Yosa, oleh kawannya kami, yaitu Sam. Sam itu foundernya GoKomodo. Dan juga Andre, foundernya Wear6. Dan cerita ini tuh something yang menurut saya itu bagus, karena kita sadar bahwa setelah dikumpulkan ini, bahwa ada satu problem yang nyata dan urgent yang kebetulan bisa diselesaikan oleh kemampuan-kemampuan dan pengalaman kami. William di pertanian, Yosa di drone, saya di bagian IoT. Dan beberapa perjalanannya dari satu pelajaran yang kita dapetin di perjalanan ini adalah yang paling penting dan paling penting sebelum kita memulai di sebuah bisnis, sebelum kita memulai dengan idenya, produknya adalah sangatlah penting kalian memiliki founder-founder yang memiliki visinya yang sama, yang dinamikanya yang baik, di mana kita itu bisa saling support dan saling menambahkan ilmu dan value-value tersendiri yang akan membuat startup kita sendiri itu yang dijalankan menjadi jauh lebih solid. Dan ilmu dan pengetahuan ini sendiri pun ya nggak semuanya itu harus dipelajarin sendiri. Kemampuan dan pengalaman itu bisa didapatkan melalui banyak hal, misalnya melalui mentor, percakapan-percakapan antara rekan dan founder, dan juga dari industri experts. Bahkan kalau misalnya saya bisa share, salah satu mentor dari William dan saya sendiri itu adalah ya bosnya Pak Cliff, Andrew Lee itu sendiri. Dia pertama-tama kita mulai perjalanan, sampai akhirnya kita bisa mencapai sini, bisa bersedia pitching, bisa membuat satu produk fit dengan meyakini investor, itu juga berkat dia juga. Jadi penting itu untuk belajar ya, from learn, dari pengalaman dan asam garamnya orang-orang lain, supaya kita bisa dapetin all of their lessons, all of their wisdom, all of their experience tanpa harus tersandung sedalam mereka sendiri. Next one. And the second most important thing that we learned along the way adalah how important it is to make a product yang men-solve satu masalah yang nyata. Jadi permasalahan sendiri yang Arya tackle untuk sebagai contoh adalah ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Jadi research says ya, pada tahun 2050 kebutuhan pangan Indonesia itu akan naik sampai 100%. Tetapi jumlah petani kita sendiri sekarang itu berkurang, dan banyak tuh berkurang drastis. Banyak dari mereka itu udah menggantungkan topi mereka dan menyerah. Mereka itu jual lahan, mereka sering gagal panen, dan ada juga permasalahan regenerasi petani muda, di mana banyak banget itu loh, tenaga kerja muda dari area agriculture itu pergi ke kota, karena mereka lihat susahnya jadi petani. Dari tahun 2013 sampai tahun 2019, 300.000 hektar lahan pertanian itu dijual. Dan dari 2003 sampai 2013, Indonesia itu sudah kehilangan 5,1 juta petani. Dan hal ini dikarenakan karena petani di Indonesia itu melakukan pekerjaan yang paling minim bayarannya. Mereka melakukan profesi dengan hasil penghasilan paling rendah, ya nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Tetapi hal ini disebabkan oleh inefisiensi, karena mereka tuh sering menghadapi di lahan. Dan apabila ini terlanjut, Indonesia ini akan menjadi negara agraris that can't supply its own people. This problem itu juga very prevalent di perkebunan dan plantation in the B2B sector. Banyak plantation yang di Kalimantan, itu tuh mereka harus memasok tenaga kerja dari pulau-pulau lain supaya mereka itu bisa menggarap semua lahannya. Bahkan untuk misalnya ada satu HTI ya, ada hutan industri yang di Ketapang, mereka punya alokasi itu 100.000 hektar, tapi mereka cuma bisa membuka 66.000. Kenapa? Karena tidak ada orang. Karena hal ini, timbullah satu solusi yang kita sadar, yang harus bisa menaikkan efisiensi dan kesejahteraan agrikultur Indonesia. Target Arya dengan produk kita adalah untuk menaikkan hasil panen dan menurunkan operational cost dari kegiatan tani, supaya para petani dan kebun itu bisa mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang lebih baik. Next. Ini berikutnya adalah contoh ya. Contoh satu problem yang kita solve, dan satu problem yang kita setelah melakukan riset, kita menemukan bahwa meskipun di sini petani kelihatan itu mereka tuh penghasilan yang paling rendah, ada satu discrepancy di antara datasetnya, yaitu apabila petani itu jika memiliki 1 hektar dan apabila mereka melakukan semua dengan efisien dan baik,
penghasilan mereka itu justru hampir bisa 1,5 kali lipat dari UMR. So this is a problem. This is a real problem, and there's a real result that we are trying to solve. Next one. Jadi kita tuh menemukan kepentingannya itu riset pasar. Kepentingannya itu kita menemukan total addressable market, serviceable addressable market, sama ya serviceable obtainable market kita sendiri. Jadi seperti dipaparkan di depan gini, ini adalah requirement ketiga yang menurut saya itu paling penting untuk memastikan bahwa startup yang dibuat itu bisa berkembang. Yaitu adalah seberapa besar pangsa pasar yang bisa menggunakan solusi dan produk-produk Anda, dan hal ini harus dilihat dengan kacamata yang objektif. Jadi menggunakan data tersebut, kita menemukan bahwa adanya 40 juta hektar pertanian di Indonesia. Ini adalah TAM-nya kita. Dengan ini kita juga memilih satu fokus, di mana di antara semua market ini, Arya akan fokus di mana. Dan kita memilih untuk fokus ke CPO dan padi, di bila mana ada 25 juta hektar. Melalui itu, kita juga melakukan satu riset dan kita menemukan dengan resource yang kita punya, kita bisa tackle berapa. Karena ini adalah juga penting untuk mengetahui limitasi, dan jika ada investasi, kita bisa ekspansi kemana untuk bisa mendapatkan 25 juta hektar ini. Jadi di Arya, dengan current network and partner kita bisa mengakses 3,4 juta hektar. Dan ini adalah satu angka yang kita temukan, dan satu angka yang kita buktikan melalui validasi, sehingga kita bisa mendapatkan partner-partner kita sendiri. Next please. Nah, setelah kita sudah menemukan market fit, problem, founder yang baik, step berikutnya adalah kita harus bisa menvalidasi modelnya kita sendiri. Cara validasi itu sebenarnya simple, sangat-sangat simple, tapi kadang-kadang jawabannya itu mungkin agak susah dicerna, yaitu seberapa banyak partnership dan customer base yang startup kita itu bisa dapatkan. Jadi dalam 7 bulan sejak pembuatan, Arya itu sudah mendapatkan customer-customer yang sifatnya itu national account, yang memerlukan, yang kita tuh bisa dibilang top 5 lah di sektor kita masing-masing. Dari Triputra, APP, Sampurna Agro, First Resource, ini adalah nama-nama yang seharusnya sudah tidak asing. Dan kita juga bekerja sama sebagai Tanifest Group dan PT Indo Asia Tama yang merupakan juga top leading untuk ekspor impor dan juga biochemical fertilizer. Dan juga kita juga bisa menjalin kerjasama dengan pemasok pupuk dan kimia. Dan kita juga dapat partner-partner teknologi seperti di bawah ini. Hal ini bisa kita dapatkan karena kita membuktikan bahwa solusi kita juga bisa memberikan additional benefit dalam sisi mereka sendiri. Nah, apabila kita bisa melakukan ini semua dengan benar, seperti kata Cliff bilang sebelumnya, secara tersendiri akan datang investor-investor yang sudah melihat validasi model dan bisnis Anda, di mana mereka akan senang hati memberikan pendanaan, membuka network mereka lagi, sehingga bisnis kita bisa mengembangkan sayap supaya kita bisa berkembang lebih lanjut lagi, gitu. Next. Jadi ketika Arya pertama dibuat, kita cuma punya satu cabang. Semua founder kita sendiri, dari saya, Pak Yosa, Pak William, terbang ke plantation kiri kanan. Sampai waktu itu pernah Bapak Yosa 1 bulan pun tidak balik ke rumahnya sendiri. Kita pergi ke satu plantation, panas-panas, tidak ada internet, nggak mungkin kelihatan, proof POC, MVP-nya sedikit bermasalah, dan sampai akhirnya kita bisa membuktikan model kita sendiri. Dan sekarang dalam waktu 7 bulan aja, Arya yang dulu timnya cuma 10, sekarang udah 103. Dan kita sudah bisa expand ke 17 cabang, tapi kita akan fokus ke 5 cabang yang merupakan yang kita anggap sentra lumbung pertanian di Indonesia. Berikutnya. Jadi ini nanti akan dijelaskan lebih dalam mungkin sama Pak Yosa. Cuma pada core dari yang kita lakukan
Arya sendiri itu memiliki 3 core dan produknya. Nomor 1 adalah Smart Agriculture, di mana secara intinya kita ingin bisa memberikan pedoman-pedoman best practice untuk penanaman yang kita dapatkan dengan kerjasama melalui functional research di Demplot berserta pemerintahan sekitar lokal seperti di Kendal, di Ngawi, dan kita kerjasama dengan BASF, Bayer, Syngenta dengan melakukan open research. Open research yang di-share secara publik supaya mereka bisa mereplikasi satu hasil yang sama. Dengan ini kita mau membuktikan kepada customer-customer kita dan calon-calon customer kita bahwa bisnis model kita bisa bekerja. Secara transparan kita bisa menaikkan yield. Hal kedua yang Arya berikan adalah drones as a service. Ini di mana kita memberikan mekanisasi untuk efisiensi pengerjaan lahan. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada permasalahan tenaga kerja. Hal ini sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin agak aneh, tetapi kenyataannya memang seperti ini. Jika kalau misalnya kita pergi ke area-area sawah, kadang-kadang mereka itu harus nunggu 1-2 minggu supaya lahannya sendiri itu bisa dibajak, kadang-kadang ada permasalahan harus spray, pestisida sendiri masih harus nunggu, dan kita memberikan solusi karena kita tahu drones can fix this. Biasanya it'll take about 3% ya, kalau misalnya kondisi tanahnya bagus ya, and 3 orang dan masing-masing 8 jam. Setiap orang dibayar 100.000 dan ini bisa dipakai buat nyemprot, buat ngebajak, tapi kita spesifikasi buat penyemprotan. Nah, padahal kalau misalnya dilakukan dengan drone doang, hal ini bisa diselesaikan waktu 6 menit. Jadi kita pertama berfokus untuk memberikan proof of concept dan proof of numbers kepada para petani. Yang kedua, kita kasih tahu bahwa dengan drone sekarang yang dulunya kamu kesusahan ngurusin 2 hektar, kamu bisa handle 20-50 hektar, tidak masalah sama sekali. Sampai pada akhirnya kita akan menyelesaikan masalah petani-petani muda dengan cara merekrut petani-petani baru untuk bisa menjalankan program petani-petani milenial ini. Nah, kurang lebih seperti itu, supaya akhirnya kita bisa men-solve masalah labor, masalah kesejahteraan, dan masalah ketahanan pangan. Untuk berikutnya ini lebih banyak masuk pada produk ya. Jadi aku akan serahkan kepada Mas Yosa. Habis itu kita will be happy to take your questions and also answer them. Thank you, Pak Arden. Ya, tadi lebih ke lebih ke bagaimana sih perusahaan kita berjalan. Nah, sekarang kita ngomongin tentang produk apa sih yang sebenarnya kita punya. Nah, di sini kita sebut sebagai digital agronomi. Kita punya target adalah untuk agronomi itu sebuah produk yang masih banyak disebutin, tapi nggak banyak yang fokusin di Indonesia. Nah, sehingga kita mikir bahwa, kayaknya ini pasar yang oke nih untuk bisa menjadi sebuah industri yang menarik. Nah, kita bikin sebuah digital agronomi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Nah, di sini kita melakukan dengan cara, sebenarnya nggak perlu harga ya, tadi maksud kami melakukan perbandingan antara manual sampling dengan area digital agronomi. Di sini kita men-solve problem, yaitu adalah waktu dan biaya. Yang biasanya kegiatan yang konvensional yang dilakukan oleh orang-orang itu kan menggunakan kegiatan manual yang dimana dia tuh bisa mengambilkan biaya yang cukup besar. Nah, kita solve problem itu dengan digital ini, yang dimana hari untuk pekerjaannya pun bisa lebih singkat dan hasilnya juga lebih maksimal. Nah, ini adalah salah satu bumbu utama kita yang membuat perusahaan Arya bisa berkembang dengan cepat dibandingkan perusahaan lain, dan kenapa kita bisa masuk di industri perkebunan pertanian dan bisa diterima oleh orang di sekitar kita. Maksudnya industri yang berjalan di sekitar kita. Karena problem utama di startup, rata-rata dia menyatakan bahwa bisnisnya oke, tapi dia tidak men-solve problem. Nah, di sini solve problem yang kita lakukan. Next. Nah, kita juga mendigitalisasi hasilnya. Yang biasanya orang-orang berpikir bahwa pertanian kan becek, kotor, panas, terus sedikit teknologi. Nah, di sini kita merubah mindset itu dengan cara kita merubah informasi data yang kita dapat seperti yang ada di bagian sebelah kiri bawah itu. Kita bisa identifikasi kesehatan tanaman agar informasi kesehatan tanaman tadi terbaca secara digital dan akhirnya nanti bisa dilakukan tindakan lanjut. Nah, di sini juga Arya mengambil
mengambil impact dari situ. Arya mensupport hal ini dari informasi yang sudah didapat menjadi sebuah konversi menjadi misalnya nih, tanaman kamu di daerah sini tuh kurang sehat. Arya bisa bantu loh dengan cara Arya memberikan support berupa drone spray atau workout tracker untuk pelaksanaan kegiatannya atau mungkin nanti yang lainnya. Nah seperti itu. Ini impact yang dihasilkan oleh Arya kepada industri sehingga industri bisa menerima produk dari Arya. Next. Hasilnya kira-kira seperti ini yang bakal diterima sama klien-klien. Jadi misalnya klien punya lahan nih. Klien tadi kan karena konvensional dia nggak tahu secara pasti nih kerusakan kayak apa, kesehatannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan. Mereka nggak tahu. Nah, Arya menjadi sebuah partner untuk industri perkebunan pertanian tersebut agar tadi industri pertanian perkebunan tersebut tahu nih harus solve gimana. Terus gimana sih cara aksesnya? Nah, ini coba next. Oh, next satu lagi. Nah, jadi nanti klien kita atau partner yang memiliki industri pertanian dan perkebunan tadi mengakses untuk kita punya Arya Data Platform. Nah, di Arya Data Platform, klien kita akan menyebutkan, area aku daerah sini nih, area daerah ini nih bisa nggak untuk dicek hasil lahannya. Nah, begitu nanti dicek, nanti tim Arya akan datang ke lapangan, sehingga next satu lagi. Arya akan memberikan sebuah informasi, lahan kamu kemarin, seperti yang di bagian kiri atas, itu sekian hektar, ini sebenarnya menunjukkan sekian hektar. Dan misalnya dia punya beberapa lahan-lahan yang ini, kita udah lakukan kegiatan seperti yang di bagian kanan atas. Jadi kita udah lakukan nih kegiatannya, sehingga lahan kamu kita udah data bahwa area ini udah kami kerjakan atau bagaimana kondisi lahan tersebut. Nah, di dalam informasi ini klien pun bisa paham nih. Oh, berarti pas waktu di daerah yang kiri kita punya lahan di sini ya. Terus jumlah lahannya sekian, blok-bloknya sekian. Oke. Terus dilakukan kegiatan yang kedua yang di bagian tengah yaitu adalah kayaknya kegiatannya perlu dilakukan untuk penyebaran pupuk deh. Nah, kita bisa titipkan di area bahwa di area kita bisa titip nggak untuk sebarin pupuknya. Area bisa support untuk kegiatan pupuk. Nah, pas waktu kegiatan pupuk tadi selesai dikerjakan, entah itu menggunakan traktor atau menggunakan drone, pindah ke yang bagian kanan. Informasi tadi itu dijadikan sebuah report bahwa kemarin kegiatannya udah kami selesaikan nih, ini reportnya seperti ini yang kami kerjakan di tanggal sekian menghabiskan pupuk berapa banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu area berhubungan dengan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Karena pada biasanya industri pertanian dan perkebunan di Indonesia itu dilakukan sangat konvensional. Bahkan untuk industri besarnya sekalipun masih dalam bentuk data Excel gitu. Dalam bentuk data Excel atau mungkin database biasa. Nah, kita merubah sudut pandang perkebunan tadi menjadi digital melalui informasi data ini. Menggunakan alat bantu berupa semacam drone. Aku bilang semacam drone karena drone itu nggak cuma ngomongin tentang multirotor terbang di udara. Drone itu hampir semua unit bergerak otomatis yang dapat berpikir sendiri atau mungkin bisa bergerak terhadap sebuah sistem. Itu kita sebut sebagai drone. Jadi omongan kita terkait drone ini lebih luas ya dibandingin multirotor yang terbang atau fixed wing yang terbang. Begitu. Nah, itulah fungsinya Arya dan apa impact-nya Arya di industri perkebunan pertanian di Indonesia. Hal ini sangat penting dalam menciptakan sebuah market. Karena kadang itu market itu nggak bisa cocok sama kita karena alat kita mungkin tidak cocok untuk kebutuhan mereka. Nah, di sini kebetulan karena latar belakang kita bertiga, Pak William di bidang pertanian, aku di bidang drone-nya, dan Pak Arden di bidang otomatisasinya, kita ngelihat bahwa industri perkebunan itu udah terlalu tua saat ini di Indonesia. Dan kita butuh membarui industri pertanian di Indonesia menjadi digital. Sehingga akhirnya kita menciptakan platform ini. Terus pertanyaannya, emang Pak, petani bisa lihat kayak gini? Pertanyaan bagus. Mungkin kalau level yang ini cukup susah untuk lihat petani, kita coba ke halaman selanjutnya, next.
Kita juga menciptakan juga yang seperti ini, platform yang untuk di di mobile. Yang ini mendekati lebih simpel, di mana platform yang ini seperti aplikasi Gojek. Kita sih memang percaya diri nyebut bahwa Arya itu udah kayak Gojeknya industri pertanian perkebunan di Indonesia. Karena nanti di aplikasi ini kita bisa mengorder untuk inspeksi kesehatan tanaman, order untuk penyemprotan tanaman, order untuk penyebaran pupuk, bahkan order untuk mendatangkan orang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, dari apa yang kita lakukan dengan Arya ini, itu awalnya sih kami cuma percaya bahwa ini bisa men-solve problem. Ternyata kenyataannya dalam waktu yang sangat pendek, kurang dari 7 bulan, ternyata market menerima kami dengan sangat baik dan akhirnya kami bisa ekspansi dengan sangat cepat, dalam waktu yang sangat cepat juga. Dapetin orang untuk bekerja bersama kami dan bekerja sama-sama sangat banyak klien yang udah tersedia di pasar. Jadi itu pentingnya memilih sebuah produk yang cocok untuk market sih. Next. Jadi dari semua hal tersebut kita punya target untuk bisa mendekatkan industrial perkebunan pertanian dengan pengguna. Karena pada umumnya sekarang ini tuh industri perkebunan pertanian itu sudah banyak ditinggalkan. Sebagian besar diisi oleh orang-orang yang sudah lewat, udah tua, maksudnya udah tua gitu, udah lewat masa produktifnya. Sedangkan generasi muda itu enggan untuk masuk ke industri ini karena terlihat, aduh, ini kok aku udah kuliah, udah belajar susah-susah masa masuk ke pertanian perkebunan. Nah, di sini adalah sebuah jembatan. Kita membangun sebuah jembatan untuk bisa menjembatani itu. Kita membuat itu menjadi mudah dengan tampilan yang digital. Yang dimana anak muda yang tertarik sama digital bisa masuk ke industri ini. Dan anak muda yang punya lahan juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk lahan mereka. Yang kedua, yang selanjutnya kita memiliki distribusi produk dan layanan semakin mudah. Karena kami mentarget generasi kita ini adalah generasi yang sangat dekat dengan multimedia seperti smartphone. Jadi kita mencoba juga untuk mendekatkan mendekatkan bagaimana ordernya itu menggunakan smartphone ke depannya. Saat ini kita masih menjalankannya di PC, di web base, tapi nanti dalam waktu dekat ini dalam model smartphone ini juga udah mulai kita jalankan. Dan selanjutnya yang paling penting adalah membangun komunitas. Ini di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arden juga, CEO kami itu sampai pergi ke komunitas milenial Indonesia, itu ke ketua himpunan petani milenial Indonesia, dengan tujuan apa? Kita menciptakan sebuah komunitas petani muda. Tujuannya setelah kita bisa menciptakan impact, kita menciptakan produk, menciptakan impact, kita juga butuh sebuah komunitas agar produk dan impact tadi itu bertahan. Karena pada umumnya nih, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Arden, kebanyakan orang mungkin cukup cerdas untuk menciptakan sesuatu, cukup cerdas juga untuk menghasilkan sesuatu, tapi nggak cukup cerdas untuk mempertahankan sesuatu. Setelah hasilnya terbentuk, kadang lupa nih, padahal harusnya apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diciptakan selanjutnya. Nah, di sini sih kita sebagai startup, kita sangat butuh banget ya untuk bisa mempertahankan komunitas. Jadi selain kita punya produk yang bagus, impact yang berguna, kita juga harus menjaga sebuah komunitas agar produk kita itu mendapatkan feedback, entah itu feedback positif maupun feedback negatif, untuk membuat produk kita itu bisa diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi klien kita selanjutnya. Begitu. Next. Oke. Nah, kira-kira seperti itu sih. Mungkin ini bisa dilanjut sama Pak Cliff. Thank you. So again, ada beberapa yang saya sendiri mungkin mau rangkum dari presentasinya Yosa sama Arden. Kalau kalian perhatiin dari tadi, the last 30 minutes that they were presenting, they kept on talking about the problem. Ya kan, mereka nggak ngomong soal drone gue paling bagus, drone gue paling canggih. No, they almost never even talked about their drones. Yang mereka bolak-balik ngomongin adalah petani. Kita akan kehabisan petani beberapa tahun lagi. Kita akan mulai kekurangan minat dari anak muda di pertanian. Terus lots of different problems in the industry kan.
it should be your focus as an entrepreneur. So banyak dari entrepreneur itu justru they fall in love with the solutions. That's the most dangerous thing to do when you're an entrepreneur. Falling in love with the solution instead of the problem. Again, banyak yang udah mungkin udah mulai bangun startupnya sendiri. When you're just starting, masih merintis, masih ngeraba market, you tend to love the solution. Kalian pingin bikin aplikasi yang bagus, terus kalian pingin bikin UI UX-nya bagus, terus it looks very cool. Terus mungkin kalian juga suka B2C yang very consumer facing, so people can know about your app, people can know about you, and that's not the problem. Because the real problem is out there in the market. And kedua, kalau kalian dengar tadi dari Yosa sama Arden, they were talking about the CEO turun tangan sendiri ke lapangan, bergaul sama petani-petaninya. Yosa sendiri sebulan nggak pulang ke rumah. That's real market validation. Dia spend 1 bulan di pertanian di sana, entah di pelosok di mana, saya sendiri nggak tahu. He spent a month there just to get market validation. That's real market validation. Kalau kalian cuma sekedar ngobrol sama orang-orang, hey, is this good? Is this not? Is it not good? It may be confirmation bias. Now kita bakal ngomong lagi soal confirmation bias later. Tapi tadi Arden sempat ngomong soal confirmation bias. It's not validation if you're just asking a few people. Maybe you're asking from your friends. Maybe you're asking your parents about your product. It's not enough. It could be confirmation bias. Mungkin kalian ngobrol ke orang-orang yang kalian tahu bakal muji produk yang kalian punya. So it's not valid. It's not real. Ya kan? You really want to get out there. Katakan kalian misalnya bangun B2C product, B2C brand. You really want to just go out there for a month or two. Get really just get your product out there, get feedback, terus kalian harus makan kritik-kritik pedesnya segala macam. This is what Arya did. They went to kampung-kampung, they went to sawah segala macam just to get market validation, and that's real market validation. Terus tadi Arden juga sempat ngomong soal investors. Kalau kalian udah dapat product market fit, kalian udah dapat market validation, it's easier for you to get funding. So mungkin teman-teman pernah ikut seminar-seminar di luar sana yang mungkin judulnya How to Get VC Funding. I'm pretty sure you guys must have come across those kind of seminars. It's not wrong. Itu nggak salah. Bukan yang nggak salah. Bukannya nggak benar untuk program-program seperti itu. Tapi itu kadang-kadang ngasih konotasi yang sedikit keliru. So it's not really about how to get funding. It really is about how to solve a problem, ya kan? Di saat kalian dapat PMF, product market fit, VC funding comes on its own, ya kan? Di saat kalian when you solve a real problem, when you're tackling a real problem, you're finding a market demand, you're finding a real market need, VCs come to you. It's not you coming to VCs begging for money. It's the other way around. So you have to solve a real problem first. So it's not about how to get VC funding. It's how to solve a real problem, just like what my friends did, and VC funding will come to them. Jadi kadang-kadang yang mungkin mindsetnya harus diganti seperti itu. Dulu pas saya awal-awal punya ide segala macam, it's the exact same problem that I faced. Saya bikin prototype, I feel like I need VC funding. I go to the VC, is this good enough for me to get your money? It's the wrong way, because I have to prove first. I have to prove that my product has traction. I have to prove that my product has a real market need. Then I can go for VC funding. It's a completely different mindset. Jadi mungkin mindset kita harus mulai ubah. Solve the problem first, and VC funding will come. I mean, if I can add juga, sure. Kadang-kadang kan even the VCs, they know, they have a terminology for this. Yep. Founder/startup halu. Yeah, that's true. That's very true. And there are VCs complaining like, hey, gue tuh mau coba ketemu startup ini, orangnya nggak mau terus. Yeah. Malahan mereka lining up mau minta schedule. Yes, it's crazy. So
guys, you don't really have to worry about VC funding. If you really have a solid product, people will line up to give you money. That's the case that Arya went through. Their product is so solid, their product is so good, they don't even have to pitch. People come to them. Jadi so beda kan, maksudnya posisi kalian beda di saat kalian udah benar-benar solve real problem. Kalian tuh bukan lagi nyari, kalian dicari. So that's how you know that you found a real market need. Karena just like Cliff, sebelumnya aku sama William, we went through that phase. Like we failed the startup di mana kita tuh nge-pitching, terus pitchingnya itu mau berapa kali pun nggak dipanggil balik. Yeah. So we know and realize, yeah, this isn't right. Yeah. Okay, and then we learned. Yeah. Tapi that's the knowing process. this will help you guys a lot. Yeah, and then again, yang tadi Arden barusan bilang, they know, dia bilang we failed, right? Di saat Arden tahu he failed, he's not in denial. He knows that his product is not good enough. He knows he needs to shift. He knows he needs to pivot. That's what he did. So he's not falling in love with he's not falling in love with his solution. He's falling in love with his problem. Itu kenapa dia berbesar hati, mau mulai lagi dari awal. Dia recognize bahwa his idea before didn't work, so he has to find a new solution dan a new problem. So itu sih kemampuan untuk bisa recognize kalau kalian salah itu sangat penting di venture building and building a startup. So I think we can discuss more about that later. So thanks a lot, Arden, by the way. And ini I really want to introduce a bit about Formast Incubator. Mungkin ada beberapa dari kalian udah pernah cukup beruntung bisa masuk dari bagian ekosistemnya Bios Incubator. Kita dari Formast sendiri pingin jadi bagian dari your entrepreneurship journey. We really want to help and support you. So the things we can do for you if if we're lucky enough to have you in our batch is 3 things. Mostly, it's not all, but includes these 3 things, right? So launching and growth. Mungkin ada beberapa dari kalian udah punya startup yang udah existing atau bahkan yang ada cuma punya ide aja. It's a good start. We can help you with that. Kita bisa bantu kalian set up the company. We can help you fine tune the business model. So these are things we can help you with. Terus kedua, network. Network ini nggak cuma sekedar investors or because we're VC investing, we know everyone, but no, it's not just that. Kita pingin bisa give you access to tap into our network. It can be other companies that can be your clients one day. It can be partners that can help add features to your product. Ini bisa juga investor, bisa juga macam-macam lah. So we really want to help you grow. If you have a company already, or if you're just starting out, if we're lucky enough to have you in our program, we really want to help. And last but not least, of course, funding opportunity. Kita juga mau jadi bagian dari perjalanan kalian from an investment point of view. Really want to be the first, really want to be the first supporter of your entrepreneurial journey. And ini sedikit dari program yang nanti akan kita jalankan. Our incubator program will probably launch in 2 or 3 months maybe, but this is the rough picture. So kalau kalian pernah dengar Y Combinator in the US, is a very very famous incubator X accelerator. They're doing mentorship. Mereka juga ada beberapa program-program yang cukup menarik, misalnya manggil founder-founder yang udah kawakan, founder-founder pengalaman, industry experts. Mereka juga adakan waktu-waktu di mana startup bisa saling kolaborasi. We really want to do the same thing for Indo because Indo has a lot of talents, Indo has a lot of great potential, but we really just want to support that because banyak banget talent yang mungkin nggak kelihatan, mungkin ada talent yang nggak punya akses ke spotlight seperti ini. Kita pingin bisa bantu kalian juga dari bawah. So these are some, not all. Ini cuman ya muatnya di screen ini segini, tapi these are some of the things that we really want to implement later on the incubator program. So
yeah, it's a bit about the incubator initiative that we have. And that's it. Thank you very much, guys. Now we're open for questions. Oke, thank you for Pak Cliff ya. Jadi udah ada satu pertanyaan nih Pak dari Visra nih Pak. Silakan Pak. Apa pendekatan? Nah, silakan Pak. Ini maksudnya mau tanya langsung, mungkin mau open cam atau gimana? Ya silakan open cam aja ya. Iya, nggak apa-apa, kita Reza, ngobrol aja. Ada Visra, silakan open cam ya, silakan. Mungkin kan lebih enak kalau kita ngobrol lebih casual kan. Lebih nggak apa-apa, ngomong aja santai aja. It's not a lecture. Yeah, it's more of a discussion. So kita bakal lebih senang banget kalau kita bisa saling interaksi. Visra open cam, open mic dong, silakan Visra, Belian. Anyone? Yes, silakan. Ya, kalau on cam mungkin saya belum bisa Pak, soalnya daerah saya sinyal di tempat sini masih kurang stabil. Silakan mau tanya apa? Ya, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih untuk kakak-kakak dari tim Arya. Pertanyaan ini yang pertama itu, gimana cara Arya untuk memvalidasi marketnya gitu? Apa ada cara pendekatan khusus gitu untuk supaya tahu Arya ini emang dibutuhin atau enggak gitu di target marketnya Arya? Jadi yang nomor satu, cara kita validasi itu kan kita sendiri datang nih ke para petani, tapi kita juga bekerja sama mungkin local government di sana. Jadi Arya sendiri itu mempunyai beberapa, tadi saya sempat mention sedikit, test plot ya, demo plot 5 hektar gitu loh. Kita tanamin, kita bikin functional research. Ada control, ada cost, sama ada yieldnya berapa. Kita hitung semua, kita hitungin, kita kasih tahu pemupukannya seperti ini, kita compare sama cohort si sampingnya seperti apa, dan kita present itu ke para petani. Karena para petani itu, they believe with their eyes, mereka harus lihat. Untungnya, kalau misalnya market fit itu kita readily confirm, almost immediately kita confirm. Kenapa? Di daerah petani di pelosok-pelosok itu mereka tuh kekurangan tenaga kerja petani. Jadi kadang-kadang buat ngurusin lahan aja kagak cukup. And ketika kita demo drone spraying 6 menit selesai. Justru kita ada event yang kita di Aceh atau kita di Ngawi, kita kumpulin tuh para petani, mereka duduk semuanya. Terus kita demonstrasi langsung aja. Ini Bapak, ini kan lahan Bapak. Bapak silahkan duduk, Bapak silahkan makan, Bapak silahkan ngerokok. Bapak ngerokoknya apa? Kretek. Ya udah. Sebelum kretek Bapak habis, 1 hektar Bapak udah selesai di spray. Selesai. Lebih murah. Tepuk tangan. Bahagia. Kurang lebih kayak begitu. Karena kebetulan teknologi yang ini membuat hidup mereka lebih simpel. Jadi salah satu cerita ya, partner saya William itu kan dia juga jual traktor. Tahun 90-an, traktor dia itu dibakar orang. Karena dia pikir itu bisa ngabisin kerjaan. Sekarang, kita selesai terbangin drone, ditepuk tanganin. Kenapa? Orangnya bisa ngerumpi, ngerok, pretek. Ceritanya sih kayak gitu ya. Oh iya. Iya Kak. Jadi kan, ini aku juga baca lagi, kan ada satu lagi nih yang mindset-nya ya. Jadi mindset itu kita selalu bilang petani itu ada 2 jenis. Mungkin seperti kita ambil comparison, mungkin kita ke orang tua kita sendiri ya. Mereka kadang-kadang ada yang benar-benar sudah konvensional, ada yang siap berubah. But the thing is, kita mempunyai satu metodologi, kita mempunyai satu produk yang hasilnya nyata. Jadi kalau misalnya memang ada yang super sulit dirubah, cost of acquisition-nya super high, tapi ada lain yang readily mau menerima dan kita buktikan hasilnya, ini membuat kita punya adoption-nya lebih cepat. Jadi sebenarnya kita fokus aja ke yang mau berubah, yang bisa berubah, tunjukkan hasil. Karena untungnya kalau pertanian, KPI paling pentingnya adalah yield saya berapa, cost saya berapa, untung saya berapa. Jadi kalau kita punya approach is quite straightforward. Oh iya, oke Kak. Ini lanjut ke pertanyaan ya. Kan setelah waktu itu Arya sendiri itu kan demonstrasi ya. Iya. Nah pas demonstrasi itu
kalau saya menempatkan diri jadi petaninya, saya Ya. bakalan mikir, apalagi dari pelosok nih, oh ini kok teknologi banget, apa saya bisa gitu-gitu. Itu gimana cara Arya ya ngasih tahu lah kalau kalian harus pakai ini gitu. Oh, lebih masuknya sih, kan kita ada demplot ya. Jadi kita ada pembuktian nih, satu plot di spray pakai drone, satu plot kagak. Jadi kita memberitahu teknologi ini membantu pekerjaan yang sudah dilakukan. So we're not adding anything new ke workflow mereka yang udah ada. Cuma kita membuat satu bagian workflow mereka menjadi lebih gampang dan lebih baik. Karena biasanya penyemprotan itu mereka pakai knapsack sprayer ya, pakai boom sprayer, mereka jalan, mereka semprot. Tapi semprotan mereka itu sering banget nggak rata. Karena banyak yang berhenti, kepanasan, rokok dulu, isi air. Jadi ada satu plot yang botak, satu plot nanti tumbuhnya lebih tinggi. Dan kita bandingin langsung, ini yang di spray manual, ini spray pakai drone. Yang di pakai drone semuanya equal, rata. Yang ini petak-petak. Jadi mereka lihat, mereka percaya. Pernah ada ketemu ini gak Kak? Petani-petani yang udah nyaman sama cara konvensional mereka, terus nggak mau pakai Arya gitu? Ada juga, cuma lebih kecil karena kebanyakan problemnya itu, katanya aku bilang yang 3 orang itu tuh kondisi bagus nih. Kalau kita ngomong di Bali itu bisa 12 orang, kalau misalnya lahan tinggi itu bisa 6 orang. Jadi mereka langsung lihat hasil lebih murah, hasil lebih bagus. Cuma ada juga, cuma ya sudah. We don't have to win everyone kan soalnya. Biasanya kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu, cara dari Arya sendiri gimana? Untuk bisa meyakinkan lagi, kan nggak mungkin dilepas. Cara meyakinkannya ya biasanya setelah udah ada panen, udah ada yield, hasil dari petani yang memakai metode Arya, ya bisa di-compare sama hasil yang nggak pakai. Oh, iya. Berarti dari real problemnya. Soalnya kadang-kadang kan kita melihat lagi tuh serviceable addressable market sama obtainable-nya berapa. Kalau memang mereka sangat-sangat sulit di-convince, ya ada tempat-tempat lain yang mau menerima, so you allocate your resource there. Oke. Ini jasa atau ada produk yang dijual atau gimana Kak? Jasa. Jasa ya? Jasa. Ada biasa biayanya itu petani rata-rata itu sanggup gak Kak untuk bayarnya? Lebih murah daripada yang mereka pakai sekarang. Oh, oke. Cheaper. Jadi resistance-nya is not that high. Kalau misalnya lebih mahal, ya they'll be resistance, but it's cheaper. Ideal banget ya. Ya. Oke. Kayaknya itu dulu Kak. Thank you Kak. Oke, ada lagi. Tadi siapa lagi setelah ini? Zaki, silakan Rodin, Zaki. Ada Zaki bertanya mengenai suka duka membangun startup. Gimana nih Kak? Lagi Reza, business management. I would like to have watch Shark Tank. How about that? Artinya itu Kak, silakan Kak. Oke, aku jawab mungkin yang Zaki dulu ya. Nanti kalau yang Shark Tank kayak Cliff dulu lebih gampang jawabnya ya. Kalau di determine valuation, suka duka seorang ini mungkin perkataannya itu saya sedikit guyon sedikit ya. Cuma kita sering ngomong para founder itu sebenarnya banyak jiwa masokisnya. Soalnya masalahnya itu banyaknya minta ampun. Kebanyakannya masalah itu lebih banyak daripada kebahagiaannya. Tapi intinya itulah dimana kayak kelas kuliah yang pertama yang pass fail gitu loh, yang ada kuotanya orang kurang lebih harus gagal berapa. Yang itu tuh mau kagak mau, itu pasti terjadi dari masalah. Misalnya nih, kamu nyadar produk kamu ternyata nggak bagus. 1, kamu harus ngebunuh anak yang kamu kreasi sendiri. 2, kamu sama founder lain, founder kamu sendiri nggak cocok, berantem. 3, tapi rata-rata ya masalahnya sih kurang lebih di situ doang sih. Produknya kagak bener atau foundernya nggak cocok. Karena kalau foundernya nggak cocok, jangan ngomong produk, biasanya udah pasti berantakan. Kalau foundernya cocok, produknya nggak jalan, ya pasti berantakan juga sih. Terus bebannya itu lebih banyak juga
sebagai misalnya kamu CEO-nya, kamu kepalanya, kamu dilihat semua orang. Kalau misalnya jadi, boleh kamu dapat sorotan. Kalau misalnya gagal, bebannya tuh semua di kamu. Kalau misalnya startup kamu mungkin kurang baik, kamu harus lihat mungkin anggota-anggota tim yang sudah percaya pada kamu dengan runway yang makin sedikit, orang-orang baik yang mungkin harus kamu let go. Permasalahannya biasanya dari situ sih, suka dukanya. Saya coba tanya, boleh ya Kak Cliff atau Kak Arden ya, kalau misalnya ada petani timun, cuman punya 5.000 meter, 10.000, nggak sampai 10.000, itu sewa drone-nya berapa ya di harga ini? Kita sih penjualannya per hektar ya, cuma kita kan dalam stage market acquisition buat B2C. Jadi saya, Pak Yosa, Pak Will, kita agree, it's okay, we'll do it anyway. Idealnya sebenarnya kita tetap cas per hektarnya, cuma sekarang pun itu juga ada beberapa yang di Aceh sudah diprorata. Ya selama kita minta pengertian dari mereka, setidaknya kumpulin sekitar-sekitarnya yang juga mau, jadi sekali jobnya itu unit economics-nya masih masuk. Gitu sih Pak. Oke, tim ada lagi yang mau di-raise untuk dijadikan discussion hari ini? Silahkan feel free to open cam sama open mic ya. Pak. Yang Shark Tank dulu kali ya tuh ya, Cliff. Boleh. Baru Julianus, silakan. Boleh. Mulai yang mana dulu? If you want to answer that question first, is very okay. Sure. So I'll make sure you have time for your question also. Yeah. Okay, thank you. Okay. Cool. Shark. Sorry, commute. Yeah, Shark Tank. It happens to be one of my favorite shows too. So it's pretty close to my heart. Valuation, fundraising, right? Fundraising is an art. Seni itu benar-benar nggak bisa di value dengan gampang lah. Kalau kalian lihat di Shark Tank, usually there's two scenarios, ya kan? Kalau misalnya akhirnya entrepreneur akhirnya dapat funds ya, dapat investmentnya. There are usually two scenarios. One, di mana mereka langsung diiyain, katakan, biasa kan very very common Shark Tank valuations ya. I'm asking $100,000 for 10% equity, right? And then diiyain sama Sharknya, dan deal, jabat tangan, peluk-peluk, udah selesai. And ada juga yang negosiasi alat. Negosiasi alat biasanya dibagi jadi dua lagi. Ada yang sekedar, you're too early, I want 30%. Or ada juga yang, because you're this, your revenue masih segini, I want 25% or even 50%. Ya kan? One, ada tipe-tipe investor yang very very number centric, yang benar-benar I don't know if you guys are in finance juga ya, but back then di kuliah saya dapat modul M&A valuation yang pakai discounted cash flow lah, ngitungin like the beta lah, apa segala macam, pokoknya very very numbers centric. That's one way to value a business. Yeah, kan? It's one way to value a business. But then again, if you're that good, I don't know if your company is that good or you're very good in presenting, you can come up with an idea and ask for $1 million for 10%. Everyone will fund you. So again, it can be numbers. It can be all numbers. Then again, it can be only you. If you're that good in presenting, ask for $1 million for 1% even, people will give you money. If you, mungkin kalian, most of you will know the story WeWork. You know how bad the story is. Foundernya sampai, it's basically lying lah. Itu basically penipuan lah. You're lying to your investors. Now, Adam Newman, the founder of WeWork, he has founded a new company, Web3 company, crypto company, basically, and he gets funded. Even with his history. So, meskipun dia maybe terkenal dengan reputasi buruknya, ngibulin investor lah, apa segala macam,
we have to admit he's that good in storytelling, right? Dia berhasil convince investor-investor barunya buat invest di his new venture, despite having that kind of reputation. So again, you can speak about numbers all you want. You can do your discounted cash flow, blah blah blah, valuation, revenue multiple, EBIT multiple. But then again, it's about how you convince your investor, how you storytell. Ya kan? Kalau kalian punya story yang bagus, kalian tahu ini, kalian yakin 10 tahun ke depan produk kalian tuh bisa jadi game changer, and you can convince your investors. That's fundraising, right? That's good enough. You don't need discounted cash flow. So if you guys watch Shark Tank, kalian coba mulai sekarang see it from a different way. Look at it from the investor's point of view. Kalau kalian lihat Mark Cuban from the right side of the room, just 20%, but I want it now. Itu bakal inilah. It's a new perspective for you guys too. Kalian tahu betapa kalau dia udah yakin, dia bahkan udah nggak mau nego lagi. 20%, but I want it now. Say yes now. Means he likes the entrepreneur, he likes the product. He doesn't even need to negotiate. He doesn't even need to value the company, berapa kali multiple, berapa kali revenue. So yeah, it's an art. It really is an art. Mau nanya lagi dong. Yeah. Saya Reza yang nanya mengenai Shark Tank. Nah, kalau misalnya kita point of view-nya investor, kan kita harus tahu secara detail tuh kan Kak mengenai perusahaan itu. Yes. Nah, sedangkan yang di acara itu kan dia cuma dipresentasikan sebagian aja dan nggak ada juga dokumen yang diberikan, paling cuma ditunjukin produknya aja gitu kan. Nah, itu apakah skenario itu bisa terjadi di real world atau gimana bilangnya? Misalnya kita kan mau presentasiin gitu kan. Ngerti. Nah, tapi kita cuma ngasih produk doang gitu. Oke. Nah, produk ini misalnya dibilang wah ini bagus, tapi harganya itu maksudnya pendanaan yang diberikan tuh bisa dibilang agak ngeri gitu lah. Misalnya dia minta misalnya saya mintanya $1 million kan Kak. Yeah. Nah, tapi dia $1 million, tapi share-nya itu lebih tinggi daripada yang diberikan di permulaan itu. Oke, sure. Ini kalian kalau nonton Shark Tank, it is usually dulu zaman-zamannya masih ada Netflix ya. 1 jam Shark Tank itu bisa sekitar 5 startup, ya kan? 5 or 6 startups. So 1 startup 10 minutes, ya kan? Itu yang kita lihat. You guys, kalau kalian tahu 1 startup di Shark Tank itu bisa 2 jam, like literally 2 jam. Tapi editornya itu sejago itu motong sampai 6 menit itu seolah-olah dari dia datang masuk pintu, dibukain pintu itu sampai bener either ditolak atau dapat, ya kan? It's actually 1 or 2 hours. Ada yang pernah sampai 3 jam. So that's one thing. Kedua, di saat setelah mereka deal bilang $1 million for however many lah, itu nggak serta merta udah langsung di situ dia $1 million. No, di belakang itu ada yang namanya DD, due diligence. Itu di saat mereka beneran cek financials company-nya, dicek founders-nya. Di saat kan jadi VC atau jadi investor, you have to do due diligence. Due diligence itu intinya kayak semacam audit lah. Audit untuk startup yang kalian mau invest. Dan DD itu nggak cuma satu. DD itu ada FDD, ada LBD, ada financial, legal, tax, founders. You have to do background checks on your founder. So it's not as simple. Karena ini kan, it's Netflix lah ya kan. Kalian disuguhkan yang gampang. 6 menit, jabat tangan, $1 juta di kantong. No, it's not that simple. It is actually 2 hours. It's actually days of due diligence. It's just that it's Netflix, that's why it's 6 minutes. Tapi aslinya nggak seperti itu. So it's a lot more complicated than that. Itu sih. Tadi sama ada yang ini ya, yang tadi mas question ya. Oke. Kak. Yeah. Cliff, previously you talked about how we need to fall in love with the problems and issues, and it's really fascinating points of view. And I really want to ask if it's really okay for us to, even if after we launch the product and maybe it's successful in a way, and that we keep solving problems in the future, that
it eventually actually pivoted the core business into something else because we need to solve the problem. Is it okay for a business to do that? Well, I mean, pivoting is one of the greatest ways to know whether or not you're a humble founder, right? I mean, like, look at Arden and Yosa. They've had failures before, a lot of failures, but they have the humility to pivot, right? That's how you know they're a good founder. They're not exactly kan. That's what we said, that you have to fall in love with the problem. Di saat kalian tahu problem yang kalian solve itu nggak cukup besar, you have to pivot. I mean, there are lots of companies out there that pivot. Big companies, Airbnb. Yeah, kan, the Airbnb is one of the greatest pivots. Now look at where they are. And Arden and Yosa also did that. Yeah. Mereka also, go ahead. I think like one of the examples that's pretty close here, even though it's not our company, itu kan sebenarnya apa sih, Cliff? Axel kan. Mereka pertama kan mau konsumsi cepat. Habis itu mereka do problem, realize, market kita ternyata kebanyakan di one day shipping for food. And now, mereka lebih fokus ke sana. Right, yeah. Again, now one easier example, Kopi Kenangan. The founder dulu, you know what's the first business of the founder? Not even the previous business before Kopi Kenangan. They made Lewis and Carroll tea, right? But they recognize that it's not a big enough market. They're humble enough to admit that they're going for something small. So mereka langsung pivot kan? Mereka langsung pivot ke Kopi Kenangan and look at where they are. They're a unicorn. Yeah, kan? So it's having the humility to say, okay, I'm probably wrong. I'm probably tackling a smaller market. I need to go bigger. I need to think bigger. So that's exactly what the Kopi Kenangan guys did. That's exactly what Arden and Yosa and William did. Just know when it's enough. Like, enough is enough. Like, I've been doing this, it's not working out. Be humble enough to recognize that you're in it for a greater mission. I think something from our end, our first startup itu kita udah menang inkubator program. Sebenarnya diselect. Kita masuk ke inkubator programnya Plug and Play. Pas udah diterima, kita realize nomor satu tadi problem yang udah pernah jawab, founding team kalian tuh harus kompak. We realize, nggak bisa. Jadi mau kagak mau itu project meskipun udah menang inkubator harus dikubur. Kalau yang kedua, habis itu kita pindah ke software development. Ini di mana kita diintroduce kepada Yosa dan juga kita dikasih tahu, hey, kalian mau pegang drone nggak? By the way, ini sebenarnya internal monolog. By the way, 1 bulan lagi tuh produk kita launch loh yang software. Oma William duduk, diem gitu loh 1 hari, 1 malam. Terus akhirnya we realize, fine, this is a greater product, this is a bigger vision, we have the right team, kita dapat Yosa juga. Hey, jadi everything is fine. Arden, also another question that I really that I want to ask you is that previously you talk about how you create a community and in this for this company. I really want to ask in terms of you creating a community as a part of this strategy, what type of the welfare aspects that you offer to those members of the community, and is there any existing community that you actually invited into becoming a part of the company instead of creating one? Jadi komunitasnya kita atau misalnya saya sama Pak Yosa itu lebih mengharap ke founders community ya. Karena we are introduced to this business by fellow founders who also invested directly in the company. Wearstic sama GoKomodo itu salah satu investornya Arya. Dan kita ketemu, dan Pak William pertama ketemu sama Pak Andrew Lee, dari Formas itu main golf dia. So, I mean, your future partners, your future investors, your future community partners, mungkin aja udah ada di lingkungannya kalian sendiri. I think you can seek out the community, but it's also just fine to open your eyes and realize
sebenarnya di sekitar kamu itu banyak loh yang sebenarnya bisa dikerjasamain juga. Tinggal cari sinerginya di mana, dan kita make sure kita saling menguntungkan each other. Does that help? Yes, thank you very much, Kak. Thank you, Kak Arden. Thank you. Sure. Ada berapa lagi Pak? Ada pertanyaan beberapa ya Pak Arido ya di chat. Ada 2 lagi nih Pak di atas nih pertanyaan dari Evander sama Frankie nih Pak. Oke. Ada bagaimana visi atau investor dapat memberikan freedom kepada founder atau CEO ini dalam mengambil keputusan ketika porsinya sudah terlalu kecil akibat sahamnya terdilusi. Apa terjadi terlanjur overinvestment? Gini ya, I mean kita bisa ngomong teknikal lah, terlalu kayak oh ya kita udah kehilangan. In the end, guys, when you're a VC, when you're an investor, when you invest in someone, you have to have full trust. Ya kan? It's either that they make it or they don't. Kita mau ngasih freedom sebanyak-banyaknya ke founder. Of course, you guys might have heard about board seats, being a board director. It comes with its terms. Okay, tapi in the end, there's so much a board can do in order for them to stop a failure. If the company is destined for failure, it's going to fail anyways. Even if kalian jadi board member of the board di company yang kalian invest, kalian minta by the way, learn these terms. It's very, very good for you guys to know too. Like when you invest in a company, there are lots of terms. Kalian dapat board seat. You guys have liquidation preference. Terus like participating, non-participating, preferred shares, common shares. Ini semua sebenarnya apa ya? Kayak how do I say this? Ini beberapa term yang dipakai sama investor untuk nge-hedge risknya mereka, mengurangi resikonya mereka di suatu investment. Yes, tapi then again, kalau kalian invest, kalian benar-benar percaya di investasi kalian, are you really want to be a control freak that really hinders the progress of your startups? Maybe not. Ya kan, sama kayak kita sebagai investor di Arya, we believe 100% that they'll make it because they're a solid team. They love the problem. They follow our philosophy, solving a real problem. They have the winning factor, and it's going to be worth it for us all. Ya kan? That's enough. We believe in them, right? We don't need to do nanti kontrol ngomong ke Arden ini nggak bisa gini. Who are we to yes, we can be advisors, yes, but then again, we're not the domain experts. They are. So why don't we let them do their business? We will be their supporting partner, we'll be their friend, and that's enough. That's enough for them. Jadi, from an investor's point of view, yes, you have to hedge your risks. Ya kan? Mengurangi resiko itu penting. Of course, it's a very sensible thing to do. But it's not everything, right? You have to support your founders. You have to believe in your founders. You have to trust them. So I think itu lebih penting dibandingkan kayak jadi control freak untuk portfolio companies sih. Itu. Dan tadi ada apa lagi ya? Let me see. Kalau apabila terlanjur terjadi overinvestment, bagaimana cara mengatasinya? Okay, overinvestment. Overinvestment itu, I don't know what you mean by overinvestment, it may be top-ups ya. Di startup usually kalau kalian sebagai venture capital or angel investor, usually you get preemptive rights. Jadi untuk di saat company fundraising lagi, kalian dikasih rights, not the obligation but the rights ya. Jadi kalian dikasih hak untuk top up supaya kalian nggak terdilusi. Well, if you keep topping up, then it's on you kan. It's your decision. I think overinvestment is it's not the right word to say it, tapi if you really believe in a company, you'll keep on supporting them, and if it goes to zero, then that's on you because
In the end, it's your investment decision that drives it. It's your investment thesis. Yeah, I think that's how we look at it. Ini ada angkat tangan ya Pak Rido ya dari Hendy Raharja. Hendy Raharja, silakan kamu open cam, silakan langsung ya Hendy. Iya Kak, saya kan mau nanya, kalau proses market validation-nya itu bisa diceritain lebih detail nggak? Jadi gimana dari market validation terus bisa ketemu idenya? Karena kan kalau pengalaman saya sendiri itu biasanya customer sendiri itu nggak tahu masalahnya karena dia udah terbiasa sampai menganggap masalah itu memang sebuah proses yang harus dilakukan gitu. Mungkin Arden atau Yosa yang udah sebulan di luar. Yos, mau kamu atau mau aku ini? Yang udah pulang kampung mungkin ya Kak. Saya Yosa mau udah pulang kampung, udah itu pulang gue juga deket kampung. Salah. Sorry. Ulangi lagi tadi kok market validation gimana? Itu jadi gimana sih pengalaman kakak pas market validation sampai ketemu idenya gitu? Oke. Kalau ketemu idenya sih sebetulnya kan basicnya kita emang udah punya pengalaman bertiga ini, kita udah punya perusahaan masing-masing. Sebelum kita ngegabung jadi startup ini kita udah punya pengalaman. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih kondisi di lapangan itu apa yang dibutuhkan. Jadi di situ problemnya kita udah tahu. Nah, untuk bisa dapatin market validation-nya emang kayak kemarin kayak tadi kata Pak Arden, kita datangin dengan produk yang kita punya, kita datengin, kita tes apakah produk kita ini emang related atau enggak. Dan fun faktanya, pas waktu kita ngelakuin tes itu banyak kejadian yang di luar dugaan yang bikin kita malu sih di lapangan. Jadi kayak ke lapangan itu lebih banyak kayak kegiatan seperti berdoa. Semoga ini benar, semoga ini benar, semoga ini benar. Dan jujur ya, di 3 bulan pertama kita jalan, 2 bulan pertama kita jalan itu kita sebenarnya masih dalam kondisi itu masih mencari tahu nih, apakah yang kita bangun itu emang beneran dibutuhin atau tidak. Beberapa kali kita lakukan dan kita nemuin banyak sekali problem di pas waktu kegiatan. Ya anggap aja itu sebagai bagian dari belajarnya dan itu kita improve seperti akhirnya sekarang kita berhasil untuk ini tahu ternyata market utama kita besarnya ternyata di jenis tanaman ini dan ini. Bagaimana metode sewanya seperti yang ditanya Pak Rido di atas tadi. Sebenarnya metode sewanya akhirnya kita bisa mendekatkan seperti awalnya kita maunya kalau misalnya udah 500 hektar ke atas. Ternyata kita bisa punya program kerja lain di mana misalnya itu dekat sama area kerja kita bisa kerjakan minimal 5 hektar. Nah, hal seperti itu. Terus ternyata kita nggak harus jualan dengan cara kita sendiri. Kita bisa titipkan ke pihak kedua untuk bisa pihak ketiga bisa kerja sama-sama kita. Karena biasanya kan cukup percaya diri sama produk sendiri sampai nggak partneran sama orang lain. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu yang menjadi sebuah solusi dari problem-problem kita. Sejujurnya, apa yang kita bikin mungkin itu emang keren di sisi kita. Tapi nggak selalu semua yang kita bikin itu emang berguna untuk orang lain. Jadi problemnya adalah gimana caranya kita mengedukasi market. Menyatakan bahwa market itu butuh punya kita. Dan bagaimana supaya market itu tahu bahwa problem mereka itu di-solve dengan alat kita. Nah dari situ sih baru bisa diselesaikan. Jadi, sorry Yosa. Jadi seperti yang aku kayak Yosa ngomong, yang pertama kali yang kita tahu adalah ini keahlian kita, ini barang kita. Kita juga sudah mempunyai knowledge expert knowledge dari para target market kita. Yang kita target adalah seperti tadi kayak kamu bilang Hendy, pain points. Mungkin mereka sudah biasa, tapi bukan berarti mereka senang melakukan hal itu. So we focus on the pain points. Dari pain points ketemu problem, cross-reference with what we can do and the resources we have, then we have a solution. Tadi seperti kata Yosa tadi, kita tes. As to, of course, you have to give functional results. You need to give objective results. Setelah udah ada objective results, you prepare. Orang bisa lihat A/B testingnya sendiri, without. Pada saat itu mereka ngelihat, solusi ini benar. I did not know it can be done this way. I want it. Jadi kita dapat kontrak kerja. Jadi yang sekali lagi buktinya ya, yang memang membuktikan kalau memang berhasil result kayak gitu. Ya, karena gimana Kak? Itu everyone has a problem. Everyone, tapi harus difokus tuh pain point. Dengan asal pain point bisa ditarget,
workflow yang bisa lu benerin, lu kasih dan nyata ini ada hasil tangible, then you have your validation when they make their order. Kalau dengeran pengalaman kakak pada saat market validation jadi lebih banyak pertanyaan baru ya dibanding jawabannya. Yeah, of course. There will always be new questions. Tapi it's our job to find the answers to it. Kalau proses brainstormingnya sendiri tuh gimana sih Kak? Jadi kayak kenapa sih mulai penasaran di bidang pertanian? Gimana kok bisa ngelihat kok kayaknya ada celah nih yang bisa proses kerja di pertanian yang bisa ditingkatkan gitu. Ya jadi dari pemilihan bidangnya, cara inovasinya, terus mungkin cara menghadapi kompetitor yang mirip, itu semua gimana tuh Pak? Oke, kalau itu kan kita ngomongnya di produk ya. Produk apa yang kita pilih untuk dijadikan produk andalan kita. Sebenarnya itu based on experience ya. Kita kan udah punya pengalaman dan latar belakang. Dan kita ngeliat bahwa experience kita menyatakan bahwa produk ini yang paling cocok nih. Nah tapi benar pertanyaan juga bagus. Kita juga nggak boleh nih terlalu percaya diri bahwa produk kita itu yang terbaik. Karena biasanya kita sebagai founder atau sebagai pemilik perusahaan itu sangat yakin bahwa produk kita itu terbaik. Nah, cara untuk memastikan bahwa ternyata produk ini emang baik atau tidak, emang harus dites kita. Yang dimana yang tadi disebut Pak Arden. Kita bahkan si Pak Arden yang waktu itu harus ke lapangan itu sampai bawa 2 koper. Itu kita harus lakuin. Kita harus lakuin, dan saya juga yang sampai ya cerita lucunya adalah sampai beberapa bulan tidak balik-balik mutar terus untuk ngetes unit ini apakah ini proper untuk di lapangan, karena sebenarnya apa yang kita bikin itu emang cuma bagus buat kita, tapi kita nggak benar-benar tahu apakah itu benar-benar cocok untuk lapangan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung putusin bahwa produk kita itu udah benar. Justru itu adalah masih berupa prototipe sebuah produk dari sebuah perusahaan yang akan kita bangun. Kita nggak bisa langsung bilang bahwa kita adalah perusahaan ini. Bahkan sejujurnya kita itu punya target awalnya perusahaan drone. Tapi sebenarnya akhirnya kita menyatakan bahwa kita adalah perusahaan agritech, di mana kita lebih banyak solusi di bidang agritech dibanding cuma menggunakan drone. Drone itu adalah cuma part dari bagian kita. Sama kayak kopi kenangan nih, kalau kita bahas kopi kenangan. Karena yang paling simpel contohnya yang udah terkenal kan. Kopi kenangan terkenalnya kopi, tapi di dalam produknya kopi dia punya ada ada roti, ada segala macamnya seperti itu. Ya, itu juga yang berlaku sama kita. Kita memang terlihatnya adalah drone. Tapi sebenarnya produk kita itu as a service banyak. Ada drone, ada IoT, ada traktor, begitu. Jadi untuk nemuin apakah kita itu terbaik di bidang itu dengan cara tes dulu. Tes apakah itu bisa digunakan, apakah itu tadi cocok sama lapangan, nggak cocok ulangi, iterasi lagi, ulangi lagi. Begitu sih. Terus tadi ada pertanyaan terkait ini ya, saingan. Iya, saingan. Saingan sih pasti ada ya. Kalau menurut aku saingan pasti ada. Cuman gini, saingan kita itu bisa kita nggak perlu takut sama saingan kita, maksudku gitu. Kenapa? Karena gini, setiap orang punya sebuah produk yang mungkin hampir sama. Tapi yang nggak sama itu adalah pengalaman, cara kerja. Apakah dia punya pengalaman sejauh kita? Apakah dia punya cara kerja sebaik kita? Apakah dia bisa mengembangkan sebuah perusahaan seperti yang kita usahakan? Jadi sebenarnya kalau ngomongin hal itu, jangan fokus on problemnya, tapi bagaimana kita udah ngejalanin pekerjaan kita supaya nanti hasilnya itu bisa berbeda sama orang lain. Begitu sih. Bisnis itu tuh juga bisa dibilang resource management ya. Tadi kan pertanyaan kamu tentang brainstorming. Yeah. Brainstorming itu part of the scientific process. Jadi kalau kita ngomong scientific process, ada yang namanya fallibility. Kita harus bisa menerima kadang-kadang ini salah. Apalagi yang tadi yang paling penting, kalau kita ngomong tentang kompetitor ya. Kompetitor, kalau if what you're doing, if worth doing, of course pasti ada kompetitornya. Pertanyaannya cuma, kamu lihat secara realistik. Kompetitor aku naruh resource di bagian bisnis mereka yang mana? Ini persis sama bidang bisnis saya atau tidak? Kita bisa manuver di mana yang memakai unique strength kita supaya kita bisa dapetin market share di sana. Apakah bijak kita head to head sama kompetitor kita kalau ternyata dia invest jauh lebih banyak resource di sana? See, it's not necessarily the right idea. Kamu benar-benar cuma harus benar-benar mengerti kekuatan kita di mana, kita bisa apa, visi kita apa, ruang gerak kita di mana.
Kalau misalnya kayak gitu, seharusnya perjalanan brainstorming-nya itu akan jadi lebih lancar. Karena kita pertama start dengan satu notion bahwa kita ini bisa salah loh cara pikirnya. Kita pikirin yang terbaik sekarang. Iya. Ya, kadang kan juga yang susah itu ya kalau kita udah punya notion kalau kayak produk kita bagus nih, terus udah kita watering terus sampai besar, ternyata kok nggak efektif di market gitu kan, itu yang kadang nyesek ya kalau akhirnya harus di shoot down gitu. Salah sih. Intinya itu lebih banyak ke pembelajarannya kamu sendiri. Karena orang kalau kita ngomong terlalu contoh yang paling gampangnya kita nggak usah ngomongin bisnis, tapi bisnis juga sama nih. Kita ngomong YouTube, orang buat konten. Kamu pikir konten saya paling bagus, orang pikir bisnis saya paling bagus. Cara paling ngetesnya, lempar aja keluar, nanti dibuktiin sama orang. Gitu, sepakat aku sama Pak Arden. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa produk kita salah. Aku nggak setuju sih kalau kita bilang bahwa produk kita salah. Kadang itu bukan produk kita yang salah, tapi tempatnya aja yang nggak pas. Mungkin kamu salah tempat marketing, itu sih. Platformnya ya Kak, balik lagi gitu. No, bukan platformnya. Misalnya kamu jualan kopi kenangan gitu ya. Terus kamu jualannya di pedesaan, di mana orang-orang di sana itu cuma beli kopi cuma Rp2.000, terus kamu jual kopi kenangan yang harganya Rp15.000-Rp30.000, ya nggak bakal bisa diterima. Oh, iya, nggak sesuai marketnya ya, produk dan market nggak sesuai. Benar. Jadi sebenarnya semua produk itu pasti ada tempatnya. Cuman tergantung kamu strategi untuk marketingnya di mana. Terus misalnya ya, kamu udah tepat nih, strategi marketingnya udah tepat, tapi ada saingan nih yang lebih hebat. Berarti kamu harus pilih sebuah strategi untuk bisa memenangkan terhadap saingan, kayak gitu. Kalau kita ngomong lokasi juga, misalnya ada nih, kamu mau bikin hypertech predictive AI buat manufacturing, cuma lokasinya misalnya di tempat yang pabriknya semua masih pakai orang, ini nggak jalan. Nggak laku ya. Nggak mungkin laku. Barang kamu bagus loh, nggak mungkin laku. Tuh. Oke, makasih Kak, paling itu sih pertanyaan. Udah cukup menjawab. Oh ya, sama ini udah mulai dagang belum ya Kak ya? Udah dong. Kalau mau lihat spesifik produk Kakak itu gimana Kak? Ya, aku kirim linknya ya di chatting. Ya boleh Kak. Nanti Oke, kasih Pak. Kalau misalnya kebetulan kamu ada di tempat tes demo atau mau perkebunan, jalan-jalan, nggak ada internet, boleh. Silakan. Sani join mata lah ya, sekalian. Sebenarnya itu bisa dibilang digital detox sih, soalnya pasti HP lu nggak jalan. Oke, Kak. Ada satu lagi nih, kayaknya di chat ya, angel investor sistemnya bagaimana? You can ask Arden. Arden is an angel investor, but angel investing it's a lot different than VC investing. Yeah, angel investor is first. Why are you laughing, Arden? But angel investing is investing with personal capacity. Jadi biasanya angel itu lebih katakan lebih fleksibel dibandingkan VC. Kalau VC kan kita invest mungkin banyak termsnya, kita mau ini. Ada biasanya kan when you're in a VC, you invest with a mandate. Ya kan, you have an investment thesis, you have a mandate. Mau ngelihat industri apa aja. Angels are usually more flexible because it's their own money, of course. And mereka biasa as simple as misalnya saya angel investor nih, and Arden sama Yosa temen, and then mereka they come to me and hey Clay, I have this idea, I really want to do this. Sure, here's $10,000, and it's a lot different than VC because there's emotional there are emotional values involved. Terus as simple as kalian temenan sama investor, they can be your angel investors, and usually the early stage biasanya itu a lot of startups mulanya itu dari angel investors, usually FNF, friends and family. They can be considered angel investors kan. Jadi kan di saat kalian mulai masih benar-benar kecil banget, maybe kan nggak segampang itu nyari VC funding. Usually kan mau dari orang tua, dari om tante, dari teman lah, apa segala macam. Friends and family round biasanya, and informally we usually call FNF rounds. They're angel investors, yeah, technically. So that's how angel investing works.
Oke, thank you Pak Cliff, Pak Arden, Pak Yosa, teman-teman semua Binus Startups. Gimana? Jadi kalian dapat banyak sekali informasi dan apa yang perlu kalian ketahui dari discussion kita selama hampir 2 jam nih. Udah nggak kerasa dari jam 3 sampai udah hampir 15 menit lagi 2 jam. It's very very interesting ya. Saya mau mengucapkan terima kasih, dan kalau teman-teman mau ada kontak tadi sudah diberikan ya di chat, silahkan mau further discussion. Probably some of them will eager to ask more and more